Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia, sudah bisa diakses dengan caranya seperti apa? Ketik aja di Google www.kudaku.id atau seperti tulisan yang berjalan ya. Contohnya itu websitenya. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini tentunya tim Padepokan Loka Jaya selalu bersowan selalu dengan narasumber-narasumber yang tentunya bisa melalui kami sowan, bisa melalui telepon, bisa melalui WA, dan bahkan menjadi narasumber langsung secara live ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui lokasi daripada Sang Kinasih Satrio Piningit? Menurut narasumber bahwasanya dimanapun kita ini atau Sang Kinasih Satrio Piningit itu berada atau melangkahkan kakinya, ya tentunya disitulah nanti akan terjaga tempat itu. Nah, apalagi sekarang ini banyak sekali bencana-bencana alam yang di Indonesia ini. Beberapa waktu lalu ada gunung yang dulunya tertidur pulas, tertidur lama, sekarang ini mulai pada bangkit dan mulai pada bangun, menghempuskan lahar panasnya, meletus. Dan ada beberapa gunung yang bebarengan itu meletus. Bahwasanya di sini adalah tanda adanya bencana-bencana alam. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Satrio Piningit itu ada di wilayah itu, ada di desa itu, dengan tanda-tanda di mana ada bencana, di situ ada desa yang terselamatkan, ada desa yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak daripada Sang Kinasih Satrio Piningit berada. Ini menurut para narasumber, para orang yang menjalankan mengatakan seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Kok bisa sampai tempat yang dihuni oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini itu terjaga penuh dari bencana-bencana alam, baik banjir bandang ya, ataukah ada suatu yang meletus, gunung misalnya, angin misalnya. Di situ bahkan walaupun di satu RT daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu terkena bencana, tetapi dalam rumah dan lingkungan Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan benar-benar terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bahwasannya kenapa kok bisa terjaga seperti itu? Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah untuk keseimbangan alam ini, keseimbangan umat yang carut marut, keseimbangan alam ini yang dimana banyak kezoliman umat manusia, sehingga alam ini murka, sehingga alam ini tidak mau lagi bersahabat dengan umat manusia. Itu semua sebabnya karena tingkah ulah perbuatan manusia itu tersendiri. Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga banyak yang mengatakan bahwasannya bisa mendeteksi mana yang akan terkena bencana, mana yang akan terkena musibah. Karena tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, melihat sebelum terjadi. Yang artinya semua itu adalah suatu petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang selamat.
Dan apakah petunjuk itu nantinya akan disampaikan kepada umat banyak? Ya tentunya akan ada. Ya, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Sang SP supaya tetap eling lan waspodo, kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang baik. Tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling mengolok-olokkan. Karena itu adalah bukan budaya Nusantara. Sehingga pernah berkata Eyang Semar akan menagih janji kepada orang-orang yang hidup di Nusantara ini. Apa janji-janji yang ditagih oleh Eyang Semar itu? Yang ditagih janji oleh Eyang Semar adalah pribumi Nusantara ini memiliki tradisi, kebudayaan, adat istiadat yang tentunya tidak orang lain itu tidak punya. Tetapi zaman sekarang ini sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang, sehingga alam-alamlah yang memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah melupakan ajaran-ajaran leluhur yang begitu baiknya, yang mempersatukan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi dengan orang-orang yang berdalih dengan sistem-sistem keagamaan yang mabuk terhadap agama, sehingga lupa bahwasanya kita masih menginjakan bumi di Nusantara, bahwasanya kita masih di kolong langit Nusantara, kita masih makan minum di Nusantara, tetapi selalu menjelek-jelekan Nusantara itu tersendiri. Bahkan dengan orang pribumi saja menganggap semuanya adalah pecundang. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Dari kelompok-kelompok saya sebutkan adalah Wahabi, yang terang-terangan tidak menyukai dengan tradisi kebudayaan Nusantara, yang tidak boleh mengikuti jejak-jejak nenek moyang kita. Ini yang perlu kita jaga bersama, yang perlu kita satukan bersama. Dengan adanya tradisi kebudayaan di Nusantara ini, tentunya itu adalah suatu tali pengikat persatuan, tali pengikat persaudaraan. Adanya orang-orang yang diperjalankan ini untuk berdakwah, untuk menyebarkan, untuk mengikat satu dengan yang lain, supaya kita tetap bersatu, supaya kita tetap bersama, satu pemikiran, satu jalan, satu tujuan, yaitu kemerdekaan yang benar-benar hakiki, yaitu loh jinawi zaman keemasan yang dijanjikan oleh para leluhur kita. Apakah Sang Kinasih Satrio Piningit nantinya akan memunculkan diri? Semua itu nanti waktulah yang akan menjawab. Kalau menurut para spiritual, menurut para narasumber, bahwasanya saat ini, kondisi ini, detik ini, Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah benar-benar ada, dan bahkan umurnya sudah lebih daripada 25 tahun. Bahkan 35 tahun lebih mungkin. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi, di mana lokasi, di mana tempat yang disinggahi oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, di situ nanti akan ada namanya ketentraman, kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu karena apa kok bisa seperti itu? Itu disebut adalah karomah daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Bahkan Sang Kinasih Satrio Piningit dalam membantu sesamanya dengan keikhlasan hatinya, ya, walaupun dengan kondisi apapun, tetapnya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki rasa cinta, kasih sayang yang begitu besar. Karena ini adalah masuk zaman ke-7, zaman di mana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo adalah zaman Asmoro. Zaman Asmoro adalah zaman welas asih, yang tentunya di zaman-zaman sebelumnya itu banyak angkara murka, banyak angkara murka yang ada di belahan bumi ini, sehingga orang-orang yang di situ kaya tetapi tidak peduli lagi dengan orang miskin, tidak peduli dengan orang yang kelaparan, tidak peduli dengan orang yang kesengsaraan. Semua itu ingin memperkaya diri sendiri. Maka dari itu diturunkanlah sang utusan. Ya, sang utusan ini untuk
kesejahteraan umat manusia, khususnya di Nusantara ini. Oleh karena itu, kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa bangga, karena Nusantara ini adalah sebagai negara yang diberkahi, negara yang akan disinggahi, yang akan dimunculkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Satrio Piningit ini menginginkan suatu kebersamaan, menginginkan suatu perdamaian, menginginkan suatu persatuan. Itulah yang dikatakan daripada Sang Gajah Mada, yang selalu mengobarkan api kesemangatannya, mengajak umat-umat atau kalangan-kalangan muda untuk bersatu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah, tanpa ada penindasan. Itulah mengapa Sang Kinasih Satrio Piningit ini benar-benar ditakdirkan turunnya di Nusantara ini. Ya karena apa? Karena di Nusantara inilah kekayaan alam yang sesungguhnya itu ada. Dan Sang Kinasih Satrio Piningit ini hadir kepada kita membawa amanah yang begitu besar, yang tentunya tidak semua orang itu mampu dalam mengembankan suatu amanah-amanah daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya akan menjadi peredam kemurkaan alam, akan menjadi penenang alam, akan menjadi suatu kebaikan terhadap alam, supaya alam ini tidak lagi murka, tidak lagi memuntahkan bencana-bencananya. Kenapa seperti itu? Itulah yang disebut dewa berbadan manusia, yang artinya Nur Muhammad sudah ada bersama Sang Kinasih Satrio Piningit atau Ruh Ahmadnya. Itulah ya bahwasanya kita harus bisa bersatu bersama dalam menyambut Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau kita masih di dalam keegoan diri kita masing-masing, di dalam diri kita masih angkuh, masih gampang merendahkan satu sama yang lain, tentunya itu sangatlah sulit untuk memunculkan Sang Kinasih Satrio Piningit. Sebelum zaman pembersihan ini selesai, sebelum zaman resik-resik ini selesai, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini masih dalam piningitannya atau tersembunyi dalam terang. Itulah jangan pada kesempatan hari ini mohon untuk dimaafkan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia sudah bisa diakses, sudah ada websitenya. Langsung saja ketik di Google www.kudaku.id. Mau nyewa lepas kunci bisa, mau antar jemput bisa, dan segala jenis kendaraan ada, dan semua di pelosok-pelosok maupun di kota besar sudah ada, yaitu www.kudaku.id. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.